senang sekali ya bisa jumpa lagi sama millennials pastinya di program kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Items Informasi ke teman-teman millennials. Ya, teman-teman millennials ketemu lagi sama Nuka Azita di sini yang bakal nemenin kalian semua 30 menit ke depan ya. Nuka bakal bagi-bagi informasi pastinya yang menarik dan informatif buat kalian. Jadi bisa nambah wawasan kalian nih gitu. Karena di setiap episodenya kita bakal bahas hal-hal yang menarik, mulai dari kuliner, tempat wisata, apapun yang bisa Nuka bagi, Nuka sharing buat kalian. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tentang lagi-lagi apa sih tempat yang bisa kita kunjungi untuk wisata. Kali ini nggak usah jauh-jauh keluar kota, masih di daerah Jabodetabek. Nah, ayo pilih di mana nih yang enak kira-kira. Nah, kalau episode kali ini Nuka bakal ngajak ke kalian untuk kita bahas kearifan lokal Tangerang. Nah, tentunya kan karena setiap kota ini memiliki budaya, tradisi, adat istiadatnya masing-masing, termasuk di wilayah Tangerang. Nah, yang memiliki tradisi menarik ya, nggak kalah dengan kota-kota lainnya, walaupun nggak perlu jauh-jauh ke Tangerang ya kak. Maksud Nuka nggak perlu jauh-jauh keluar kota, cukup ke Tangerang aja kita bisa lihat hal-hal menarik. Penasaran apa aja sih tradisi masyarakat kota Tangerang yang masih ada hingga saat ini? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, wah ini sih kayaknya kebudayaan orang-orang Betawi juga pasti kalau Nuka sebut ini udah tahu nih. Ini ada palang pintu guys. Biasanya tuh adu silat, adu pantun ya kan. Nah kalau bersebelahan dengan ibu kota Jakarta, Tangerang ini nih ya sudah membuat alkulturasi budaya Betawi bisa dibilang cukup kentara banget, cukup terasa banget ada di kota Tangerang. Jadi nggak heran kalau tradisi palang pintu ini kadang masih bisa dijumpai di daerah 1000 industri, sebutan kota Tangerang ya, kota 1000 industri. Nah, tradisi palang pintu ini pertama kali dilakukan oleh suku Betawi. Siapa di sini orang Betawi pasti udah nggak heran dengan yang namanya palang pintu ya. Biasanya nih palang pintu ini dilaksanakan dalam acara pernikahan, terus penyambutan tokoh dan juga hiburan. Dulunya tradisi palang pintu ini hanya dilakukan oleh kalangan orang-orang berada aja guys. Tapi saat ini berbagai elemen masyarakat sudah turut nih melestarikannya juga. Jadi nggak hanya kalangan tertentu, semua kalangan bisa menggunakan palang pintu. Jadi palang pintu ini rangkaian upacara ya yang dimulai dari pencak silat terus nantinya akan saling berbalas pantun hingga mengaji. Nah, acara tersebut biasanya juga diiringi oleh alat musik pencak namanya. Ya, kayak alunan-alunan gambus ala-ala Betawi gitulah. Kalau orang Betawi pasti paham deh. Nah, kita bahas lagi selanjutnya kebiasaan yang unik bisa dibilang masih dilakukan sampai sekarang di kota Tangerang. Kalau tadi ada palang pintu, sekarang ada sedekah bumi. Apa sih sedekah bumi gitu kan? Siapa yang mungkin tidak kenal dengan istilah sedekah bumi nih millennials. Jadi setiap daerah sepertinya juga ada ya yang melakukan tradisi tersebut. Hanya aja mungkin kegiatannya ini berbeda-beda nih di satu daerah ke daerah lain atau mungkin sebutannya yang beda. Begitu juga di Tangerang yang sampai sekarang masih dipertahankan oleh masyarakatnya. Kita tahu millennials ya, sedekah bumi ini merupakan upacara yang nantinya dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang melimpah berupa hasil panen. Biasanya di suatu desa kalau hasil panennya bagus mereka melakukan sedekah bumi. Nah kalau untuk pelakunya ini biasanya berasal dari kalangan nelayan dan juga petani. Sama seperti pada umumnya, upacara ini juga diawali dengan cara berdoa bersama dulu, dan nantinya diakhiri dengan menampilkan berbagai kesenian lokal. Berlanjut dengan acara makan bersama habis itu yang dilakukan oleh masyarakat setempat ya. Dan next ada lagi nih mungkin yang tradisi masih dilakukan sampai sekarang di kota Tangerang. Ini namanya Jalan Sarungan. Aduh, apa ya kira-kira Jalan Sarungan? Mungkin kalian ada yang tahu. Namanya sih memang masih cukup asing ya. Jarang kita denger nih guys, tapi ternyata di Tangerang masih dilakukan. Jadi ini tuh tradisi unik nih millennials yang hanya bisa kalian temukan di Tangerang aja. Pantes ya, kayaknya kita jarang denger gitu karena memang tradisi ini hanya ada di Tangerang. Dan sebenarnya Jalan Sarungan ini merupakan salah satu kegiatan gerak jalan yang sudah menjadi tradisi. Pada tradisi ini masyarakat yang mengikuti acara ini harus berjalan nantinya sesuai rute yang sudah diarahkan dengan memakai sarung. Wah,
Ini unik ya millennials karena kita harus jalan kaki menggunakan sarung nih. Dan nantinya rute jalan sarungan ini dimulai dari pusat pemerintahan Kota Tangerang dan nanti perjalanan dilanjutkan ke Daan Mogot dan menuju Jembatan Berendeng. Kemudian peserta jalan sarungan melanjutkan nih perjalanannya menuju kawasan Beteng Jaya dan berakhir di Masjid Raya Al-Azom. Dan tradisi ini juga biasanya dilakukan setiap bulan September ya. Jadi hanya bulan September nih. Kalau kalian penasaran dengan tradisi tersebut, mungkin kalian bisa berkunjung ke Tangerang. Nah, di tanda ini di bulan September kalian harus siap-siap cari informasi tentang tradisi tersebut. Kalau kalian memang mau lihat atau mungkin mau ikutan jalan kaki pakai sarung, boleh banget. Oke, selanjutnya kita beralih lagi ke tradisi selanjutnya yang ada di Kota Tangerang. Ini cukup unik kalau menurut Nuke, karena ini namanya keramas di Sungai Cisadane. Jadi mungkin kita mandi keramas di sana kali ya. Jadi sempat 2 tahun ditiadakan karena memang pandemi COVID-19 kemarin. Bulan April kemarin masyarakat Tangerang akhirnya kembali lagi nih mengadakan tradisi keramas di Sungai Cisadane. Nah, Sungai Cisadane ini selain digunakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, sungai ini juga digunakan sebagai tradisi keramas menjelang bulan Ramadan. Tujuannya kalian tahu millennials? Nah, tujuannya ini untuk mensucikan diri dalam rangka menyambut bulan suci. Jadi selama prosesi membersihkan diri, masyarakat biasanya akan menggunakan merang nih, biasanya itu buat kepala ya, untuk mengganti sabun dan juga sampo. Ya millennials, mungkin millennials masih banyak yang bingung ya, merang tuh apa sih gitu kan? Mungkin masih jarang kita dengar. Ternyata merang itu adalah batang padi millennials. Tapi batang padi yang sudah dibakar terus nantinya direndam. Contohnya kayak gini, nanti kalian bisa lihat gambarnya ya. Nah, karena pada zaman dulu memang nggak ada sampo nih, kayak zaman sekarang kita bisa pilih banyak shampoo sesuai kebutuhan kita. Jadi orang-orang dulu menggunakan merang dan tradisi tersebut masih digunakan di Kota Tangerang. Jadi seiring berjalannya waktu, masyarakat kini lebih memilih menggunakan shampoo ketimbang merang. Nah, karena ada juga yang sudah mulai langka sekarang nyari merang tuh di mana kalau nggak bikin sendiri mungkin ya, gitu deh. Oke, selanjutnya kita ke tradisi yang selanjutnya yang masih ada di Kota Tangerang. Ini ada pehcun. Nah, jadi tradisi ini merupakan salah satu tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Cina Benteng nih, khususnya yang ada di Kota Tangerang. Pehcun ini menjadi festival penting dalam sejarah dan kebudayaan Tionghoa. Nah, perayaan yang selalu diperingati setiap tanggal 5 bulan 5 dalam penanggalan Konghucu ini selalu dirayakan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Kalau di Indonesia, perayaan Pehcun ini rutin dilaksanakan di berbagai daerah seperti di Semarang, Yogyakarta, sampai di Tangerang pun ada ya guys ya. Jadi perayaan Pehcun ini di Sungai Cisadane Tangerang merupakan salah satu yang tertua yang ada di Indonesia. Jadi perayaan ini sudah rutin digelar oleh perkumpulan Boentek Bio dan selalu diisi oleh berbagai ritual dan juga tradisi unik. Jadi ternyata sebelum diadakan di Sungai Cisadane, perayaan ini diadakan di kawasan Kota Jakarta ya millennials. Tapi karena memang sungai di sana mengalami pendangkalan nih, jadi perayaan Pehcun ini dipindahkan ke Sungai Cisadane. Nah, kata Pehcun itu bukanlah sembarang kata ya. Mungkin kalau dengar, waduh kok kayak konotasinya nih negatif. Enggak, jadi artinya Pehcun ini terdiri dari 2 kata, yaitu yang pertama peh, P-E-H, dan cu, C-U. Nah, P artinya dayung atau mendayung, cu artinya perahu. Jadi 2 kata tersebut kemudian didefinisikan sebagai sebuah tradisi lomba perahu. Nah, untuk rangkaian tradisinya sendiri ini akan dimulai pada malam hari biasanya, dan sebelum pelaksanaan ini akan melakukan doa dulu nih, mohon izin kepada leluhur masyarakat Cina Benteng. Nantinya akan berlanjut di tengah malam nih millennials, dan akan dilakukan pergelaran kesenian barongsai dan juga gambang keromong. Pagi hari dan juga hingga siang hari diisi dengan ritual sembahyang tuan dan kut kuan. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan acara tabur bunga di Sungai Cisadane, lalu melempar bacang ke sungai, mendirikan telur, melepas bebek ke sungai, dan diakhiri nantinya dengan lomba perahu naga. Namun, seiring perjalanan waktu, perayaan Pehcun ini semakin mengakar di masyarakat Tangerang dan akhirnya membuat perayaan ini menjadi festival yang cukup menarik untuk wisatawan yang datang ke sana juga ya.
Dan jadi penyelenggaraannya pun menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang ke kota ini. Tapi yang terpenting, perayaan Passion ini merupakan sikap menghayati kembali nilai-nilai patriotisme Kuyuan sambil terus melestarikan Sungai Cisadane agar tetap asri dan juga bersih. Mulia ya, artinya ini harus kita dukung nih kebudayaan-kebudayaan yang seperti ini biar anak cucu kita tuh masih bisa melihat ke depannya. Karena kalau sampai nggak ada lagi gitu, sayang banget sih. Mungkin kota Tangerang hanya jadi sebuah kenangan tanpa ada adat istiadat atau wisata yang bisa menarik untuk para wisatawan datang ke kota Tangerang gitu. Dan nanti kita masih bahas lagi kira-kira apa yang menarik dari kota Tangerang yang bisa kita bahas. Tapi jangan kemana-mana, kalian harus tetap stay tune. Nuka break dulu sebentar, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial. Hai millennials, balik lagi ya, masih di Items Informasi ke teman-teman millennials dan masih di Mata Millennials Indonesia TV, Matanya Indonesia. Ya, masih sama Nuka Azita juga di sini yang masih nemenin kalian semua dengan cerita-cerita menarik dari kearifan lokal kota Tangerang. Kira-kira di segmen ini Nuka mau bahas apa ya? Kalau tadi kan kita udah bahas beberapa tradisi yang masih ada nih, long last nih di kota Tangerang. Kayak tadi mandi atau membersihkan diri di Sungai Cisadane buat menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW gitu kan. Banyak lagi tradisi-tradisi lainnya. Nah kira-kira kalau kalian sekarang kita mau bahas apa ya enaknya dari kota Tangerang. Ya udah kita lanjut aja deh. Nah kalau berbicara kota Tangerang, Tangerang sendiri ini merupakan kota yang letaknya berbatasan langsung memang dengan Jakarta ya. Bisa dibilang pinggiran Jakarta nih. Nah kota ini dikenal sebagai kota industri karena memang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. Jadi walaupun dikenal sebagai kota industri millennials, tapi kota Tangerang ini memiliki objek wisata yang menarik. Berikut ada beberapa destinasi wisata buat kalian healing, hidden gem di Tangerang. Dan Nuka akan bahas satu-satu kira-kira ada apa aja. Oke, kita bahas yang pertama. Ini ada objek wisata dengan nama Tebing Kota. Mungkin orang Tangerang sih udah nggak asing ya dengan wisata ini. Karena memang Tangerang ternyata juga punya loh tempat wisata alam yang bisa dibilang indah banget millennials. Nah, nama tempat wisata alam ini adalah Tebing Koja. Lokasinya berada di daerah Cirende Cikuya Solear, Tangerang, Banten. Dan memiliki tebing-tebing tinggi sehingga wisatawan seolah-olah nih bisa berada di dalam film Jurassic World. Wah, kayak gimana ya, keren banget pastinya kan? Dan di sana kalian juga bisa berburu spot foto yang cantik di tebing kapur atau naik sampan kecil sembari menikmati sunset atau sunrise. Jadi untuk kalian yang ingin mengunjungi Tebing Koja ada biaya tiketnya. Ini ada biaya masuk dan juga ada parkir kendaraan. Ya masih terjangkau kok harganya ya, jadi nggak apa-apa nih. Pilihan untuk kalian mungkin yang mau healing stres dari kegiatan sehari-hari boleh ke sana. Oke, selanjutnya tempat wisata yang ada di kota Tangerang ini ada namanya Brangsto Equestrian Park. Nah, jadi tempat wisata keluarga yang satu ini memang mengusung konsep ala peternakan kuda nih. Jadi di sini nih memiliki beragam aktivitas seru, kalian bisa berwisata sama anak-anak dan juga keluarga. Dan diantaranya kalian bisa menunggangi dan memberi makan kuda, terus kuda poni juga, naik wahana ATV dan juga go-kart, naik andong-andong mungkin buat anak-anak pasti seneng banget. Terus bisa belajar panahan atau berlatih kuda secara private dengan pelatih yang ada di sana. Nah, Brangsto turut dilengkapi dengan fasilitas kafe juga di sana dan juga restoran yang mengusung gaya industrial dan artistik. Jadi untuk tiket masuknya ini mulai dari 20.000 sampai 400.000 dan lokasinya ini berada di Jalan BSD Raya Pusat, Pagedagan, Kabupaten Tangerang. Nah, ini bukanya setiap hari Selasa sampai Minggu guys. Jadi kalau Senin libur di sana ya. Mulai dari pukul 9 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian barat gitu. Jadi boleh nih kalau mungkin weekend bingung mau kemana sama keluarga, mungkin bisa ajak anak-anak kalian ke sana ya. Lihat kuda-kuda pasti mereka seneng deh. Oke, selanjutnya ini ada tempat wisata dengan nama Kumulo Creative Compound. Nah, aplikasi media sosial TikTok nih sempet banget nih memviralkan kafe dengan tampilan unik serba minimalis dan putih di daerah Tangerang.
Untuk masuk ke lokasi ini atau namanya Kalo, jadi kalian nih harus registrasi dulu guys ya untuk booking kedatangan dan membayar tiket masuk sebesar Rp15.000. Kumlo sendiri berkonsep outdoor yang memungkinkan untuk para pengunjung juga bebas menikmati area luar sekaligus mengajak hewan peliharaan kalian jalan-jalan di sini boleh banget. Dan kerennya lagi, desain bangunan toko dan juga landscape di sini dirancang benar-benar unik dan juga estetik. Tapi sebenarnya Kumolo itu tempat apa sih ya? Nah oke milenial, suka kasih tahu nih. Jadi Kumolo ini sebenarnya merupakan sebuah ruang kreatif yang di dalamnya terdapat berbagai tenan yang berkonsep micro shop. Maksudnya penggagasnya ini nih sengaja mempersembahkan tempat ini bagi para pemilik UMKM dan juga pelaku industri kreatif lokal supaya bisa berkembang bersama-sama. Nah, oh ya, lokasinya ini ada di The Breeze BSD City, unit Lake Level 77A Kota Tangerang. Nggak jauh-jauh ya, kalau kalian di Tangerang pasti bisa di kesini karena deket banget. Oke, selanjutnya ini yang bisa mungkin kalian kunjungi juga ada pabrik tahu Napotet. Nah, siapa yang baru dengar kalau di Tangerang ini ada pabrik tahu, tapi ini pabrik tahunya yang legendaris guys, ya kan? Jadi ternyata pabrik tahu ini sudah ada sejak 1965. Waduh, ini udah tua banget sih, ini legendaris banget sih pasti ya. Ini keren banget nih untuk kalian kunjungi karena kita bisa tahu bagaimana tahu dibuat prosesnya dari awal sampai akhirnya nanti bisa didistribusikan ke penjual-penjual gitu. Nah, meski belum sempat viral, tempat ini jadi salah satu hidden gem yang ada di wilayah Tangerang ya guys. Dan di tempat ini kalian juga ataupun keluarga bisa banget melihat proses pembuatan tahu. Jadi selain itu kalian juga bisa makan di tempat dengan harga yang cukup bisa dibilang murah meriah lah ya, masih aman kantong gitu. Dan selain menyediakan tahu di tempat ini juga banyak banget nih ada makanan lain, ada nasi uduk, nasi kuning, es cendol, susu kacang kedelai. Dan lokasinya juga berada di Jalan Tekukur 10 nomor 2 RW 8 Bakti Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Menarik ya. Oke, kita berlanjut lagi nih. Masih banyak tempat-tempat wisata di Tangerang. Dan selanjutnya ada Floating Castle Froggy Edutography. Nah, kalau kalian pengen lihat langsung Istana Negeri Dongeng, bagi kalian warga Tangerang, nggak perlu jauh-jauh ke Taman Mini, kamu juga bisa banget nih mengunjungi Floating Castle Froggy Edutography ini. Karena memang di tempat yang satu ini berlokasi di Jalan BSD Grand Boulevard, Cluster Komersial Park Barat, nomor 1 BSD City Tangerang. Ini sama ya, seperti namanya, Floating Castle ini merupakan kastil dengan arsitektur khas Eropa yang terlihat seakan melayang. Bukan hanya dimanjakan dengan bangunan arsitekturnya yang estetik abis, tapi tempat yang satu ini juga bisa menjadi sarana edukasi untuk anak-anak yang nantinya bisa berkunjung ke sana ya. Dan salah satunya yang menarik dari castle ini adalah sebuah lantai yang khusus berisi indikator kecerdasan anak berdasarkan ciri-cirinya. Keren banget gak? Keren banget kan? Cus deh ke sana untuk warga Tangerang. Oke, selanjutnya kita masih bahas lagi. Ini ada tempat wisata, khususnya museum. Jadi kalau kalian yang mau belajar tentang sejarah, pas banget di sini ada Museum Benteng Heritage. Nah, museum ini merupakan peranakan Cina Benteng One the Only yang ada di Indonesia. Jadi museum ini berdiri pada 2011 lalu ya, dan menempati sebuah rumah tua yang sudah ada sejak dari abad ke-17. Berbagai koleksi di museum ini juga berasal dari koleksi pribadi sang pemilik museum, Udaya Halim nih. Nah, terdapat pula nih koleksi dari sumbangan para kolektor dan juga pemerhati budaya Cina Benteng. Namun sangat disayangkan banget ya millennials, pengunjung di museum ini tidak boleh mengabadikan gambar dengan kamera apapun dan juga merekam video maupun suara. Jadi Museum Benteng Heritage ini dibukanya mulai pukul 1 siang sampai jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan tur di Museum Benteng Heritage ini harus dengan perjanjian dulu sebelumnya atau reservasi yang berlangsung sekitar 45 menit dengan jumlah setiap rombongan dibatasi sampai hanya 20 peserta aja. Dan untuk bisa masuk ke museum dan melihat koleksi bersejarahnya, pengunjung nantinya akan dikenakan tarif. Kalau untuk umum, ini tarifnya sebesar Rp20.000. Kalau untuk pelajar, tarifnya Rp10.000 aja. Dan kalau mahasiswa, tarifnya Rp15.000.
Dan sedangkan untuk wisatawan asing, tarifnya ini sebesar Rp50.000 dan untuk tur khusus Heritage Walk ini tarifnya Rp50.000 untuk rombongan lebih dari 10 orang. Gimana? Kalian tertarik? Kayaknya harus deh lihat gimana sejarahnya dulu ya. Oke, selanjutnya ini ada tempat wisata juga dengan nama Padi-Padi Paku Haji. Kok lucu namanya ya? Padi-Padi Paku Haji. Jadi Padi ini merupakan salah satu tempat self healing tersembunyi yang ada di Tangerang yang menyuguhkan pemandangan hamparan sawah yang hijau dan juga lapangan terbuka. Jadi setiap sudutnya ini sangat estetik banget secara natural ya. Jadi bagaikan tempat piknik private, kalian ini boleh banget membawa peralatan piknik dan makanan sendiri. Terus kalian di sana bisa memancing sampai bermain layangan di tempat tersebut. Dan untuk pengunjung yang ingin pergi ke Padi Paku Haji ini wajib banget melakukan lagi-lagi reservasi dulu sebelum ke sana ya. Dengan harga tiket masuk sebesar Rp35.000 aja. Wah, ini sih murah lah untuk piknik keluarga ya kan. Dan untuk weekdays ini dikenakan harga Rp50.000 dan 50.000 tuh maksudnya untuk weekend. Tadi 35.000 untuk weekdays. Dan lokasinya berada di Jalan Raya Paku Haji Kramat Paku Haji Tangerang. Gitu. Gimana nih? Kira-kira kalian udah punya pengalaman ke tempat tersebut atau tempat-tempat yang tadi udah Nuka sebutin? Kalau Nuka sih belum nih, satu-satu kayaknya nanti mesti kita coba ya. Karena ini lokasinya juga nggak banyak, nggak jauh dari Jakarta gitu kan. Kalau Nuka dari Bekasi, Tangerang ya lumayan sih. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini kan nggak sampai kita keluar kota, nggak jauh dan nggak menguras kantong kalian banyak-banyak nggak guys. Dan kalian boleh pilih nih, mau di weekdays, mau di weekend, boleh. Tapi ingat, protokol kesehatannya jangan dilupa ya. Tetap harus bawa masker, hand sanitizer, itu harus diperhatikan semuanya ya. Karena memang kita masih ada di suasana COVID-19. Gimana? Kira-kira kalian masih penasaran kearifan lokal dari Tangerang masih ada apa aja? Tahan, nanti kita bahas lagi selanjutnya ya kan. Gimana nih, kalau kalian penasaran, kalian jangan ganti channel, kalian tetap saksikan Item. Nuka akan balik lagi, tapi kita harus break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Ya milenials, balik lagi masih di Items informasi ke teman-teman milenials dan masih di Mata Milenials Indonesia TV ya, matanya Indonesia. Balik lagi Nuka nemenin kalian semua dan berbagi cerita atau informasi tentang kearifan lokal di kota Tangerang. Oke, jadi bagi kalian nih milenials, warga Tangerang dan sekitarnya, kayaknya belum lengkap ya rasanya kalau kita belum berburu kuliner di Pasar Lama Tangerang. Ayo ngaku. Siapa nih yang sering banget ke Pasar Lama Tangerang untuk wisata kulineran aja? Kayaknya sih kalau untuk kalian warga kota Tangerang udah nggak asing ya. Jadi memang Pasar Lama Tangerang ini merupakan pusat kuliner yang ada di Tangerang yang lokasinya berada di Jalan Kisamaun, Sukasari, Kota Tangerang. Nah, tempat ini milenials nih banyak banget menyediakan jajanan-jajanan mulai dari makanan berat, terus makanan ringan, hingga aneka minuman semua ada di Pasar Lama. Jadi jajanan apa aja nih yang wajib banget kalau kalian ke sana kalian harus cobain? Nah, nggak usah lama-lama, Nuka kasih bocoran apa aja makanan-makanan enak yang ada di sana ya. Yang pertama, ini ada pancake souffle. Nah, ada banyak banget sekarang kan varian kue yang bisa kalian nikmati. Salah satunya adalah Japanese cheesecake yang sedang banyak banget nih diburu oleh masyarakat Indonesia. Jadi jenis kue yang satu ini memang lagi sangat populer ya guys di negara asalnya di Jepang. Tapi kalian gak perlu jauh-jauh sekarang untuk ke Jepang karena di Indonesia udah banyak yang jual dan bisa ditemukan di mana-mana. Nah, ini lokasinya di Tangerang, tepatnya di seberang BCA, Bank BCA Pasar Lama Tangerang. Jadi kalian udah nggak asing pasti langsung kelihatan. Ini pan and cake ya namanya, yang menjajakan Japanese souffle pancake yang berkonsep kaki 5 tapi. Nah, untuk satu porsi souffle pancake dibanderol dengan harga hanya Rp25.000 aja guys. Di sini ada 2 buah kue dengan pilihan topping krim brul, terus ada cream cheese, ada tiramisu dan juga ada coklat. Jadi saking panjangnya antriannya nih, untuk mendapatkan pesanan banyak pembeli yang harus menunggu hingga 2 jam guys. 2 jam nunggu pancake aja. Mungkin enak banget kali rasanya, aku juga belum pernah nyobain.
Nanti kita ke sana kita cobain bareng-bareng deh ya. Oke, selanjutnya yang berikutnya kita tinggalin dulu si pancake yang antriannya bisa sampai 2 jam. Ini ada es podeng nenek. Waduh, es podeng nenek makannya di rumah nenek. Legendaris ya. Jadi di Pasar Lama Tangerang terdapat banyak varian es podeng yang dijual nih. Nah, salah satunya ada es podeng yang wajib dicoba yaitu es podeng nenek. Kenapa ya kok dinamain nenek ya? Ya itu tadi karena memang yang punya biasanya dipanggil nenek gitu. Jadi selain itu yang membuat es podeng ini spesial dari yang lain karena tidak menggunakan kelapa. Oh iya benar, es podeng tuh biasanya ada campuran kelapa mudanya ya. Dan yang spesialnya lagi es podeng ini menggunakan kacang almond guys. Enggak hanya kacang tanah juga tapi ada kacang almond terus ada mesis dan berbagai topping lainnya, banyak banget bisa mungkin dipilih kali ya kalian mau pakai apa. Dan harga untuk satu gelasnya ini dibanderol hanya dengan Rp15.000 aja. Udah pakai kacang almond, kacang tanah, ya mungkin nanti ada mesisnya lagi yang lain, murah lah ya segitu. Oke, selanjutnya ada makanan apa lagi? Ini ada kentang spiral guys, namanya lucu banget, kentang dibikin spiral atau gimana ya. Nah, jajanan selanjutnya ini gak kalah enaknya loh dan wajib kalian coba, yaitu namanya ada kentang spiral atau potato twist. Nah, kalau kalian bisa menikmati kentang spiral ini hanya dengan mengeluarkan uang Rp15.000 aja, ini udah lengkap dengan bumbu penyedap seperti barbecue, rasa jagung manis, sampai jagung bakar. Nah, selain itu di bagian atasnya nantinya akan dilengkapi dengan taburan mayones dan juga saus sambal. Oke, selanjutnya kita ke kuliner lainnya, tambah lapar ya karena kita bahasnya makanan nih. Aduh ya, jam-jam krusial juga ya kan, lapar nih. Selanjutnya ada Korean fish cake. Nah, makanan yang ini nih udah banyak banget ditemui karena banyak banget yang udah mulai jual. Kalau kalian pecinta Korea, drama Korea Selatan, pasti dari kalian banyak yang penasaran ya dengan rasa jajanan khas Korea Selatan tersebut. Jadi ini tuh sate-sate khas negeri ginseng ya millennials, dan memang memiliki karakteristik yang unik untuk terbuat dari banyak sekali bahan-bahan makanan yang dijadikan sate. Nah, salah satunya jajanan ala Korea yang dijual di sana, ini ada Korea fish cake. Nah, terdapat nih berbagai pilihan seperti ada enoki, ada gurita, ada sosis, ada smoked beef, ya sampai juga ada crab stick juga ada. Di sana satu porsinya cuma dibanderol dengan harga Rp20.000 aja. Murah ya, kalian gak perlu ke Korea, bayar Rp20.000 aja udah kenyang. Oke, selanjutnya kuliner yang kalian wajib coba, ini ada crepes jumbo. Nah, kalau makanan crepes ini memang ukurannya kan biasanya normal ya, segitu gitu kan. Nah, itu mah udah biasa ya. Tapi bagaimana nih kalau kita menikmati crepes dengan ukuran yang jumbo? Nah, di Pasar Lama Tangerang ini ada sebuah crepes berukuran jumbo yang wajib banget untuk kalian coba. Karena crepes ini murah banget, hanya dibanderol dengan harga mulai dari Rp10.000 aja untuk satu pilihan isi. Kalau kalian mau isinya nanti ditambah ya mungkin ada biaya tambahannya juga ya. Sedangkan kalau memesan crepes yang seharga Rp15.000, kalian ini bisa bebas memilih 2 jenis isian yang kalian suka. Tuh kan bener murah banget, udah jumbo bisa milih isian lagi kan, bebas sesuai yang kalian suka. Oke, selanjutnya ada kuliner bakso bakar raksasa nih millennials. Kalau jajanan yang satu ini nggak kalah enaknya ya. Aduh, kalau bakso bakar tuh gimana ya, dimakan sore-sore enak banget tuh. Bakso bakar bukan sembarang bakso bakar nih kalau yang ini. Jadi kalau yang ini bakso bakar ini berukurannya jumbo atau besar guys. Jadi kalau kalian punya uang Rp15.000 aja, kalian udah bisa menikmati bakso bakar yang dilengkapi dengan mayones dan juga sambal di bagian atas. Aku lapar, tolong tambah lapar bahas makanan terus. Oke, dari bakso bakar kita beralih ke es kuwut. Kok namanya lucu ya, kuwut. Aku baru denger nih, kalian baru denger atau mungkin udah biasa denger? Kalau orang Tangerang sih mungkin udah paham ya. Nah, nggak hanya jajanan yang berat-berat aja, ada juga nih di Pasar Lama ini minuman-minuman yang enak. Betul banget, ada es kuwut. Nah, ini tuh minuman segar yang berasal dari Bali guys ternyata. Apa sih es kuwut itu? Es kuwut jadi merupakan minuman dari campuran selasi, dicampur dengan sirup berbagai rasa dan juga ada tambahan perasan jeruk nipis. Kok jadi enak ya ngebayangin ya gitu kan. Nah, untuk kalian yang mau menikmati es kuwut ini, satu gelas es kuwut ini hanya dijual dengan harga Rp10.000 per satu rasa. Jadi kalau kalian bingung ingin memilih rasa apa sih, coba pilih aja. Rasa yang paling laku kalau nggak salah di sini ada leci, ada melon dan juga ada koko pandan.
banyak lagi rasa yang lain sesuai selera kalian ya guys. Ya milenial, selanjutnya nih kita punya wisata kuliner lainnya dari Pasar Lama, yaitu ada Kepak Madu Mael. Nah, makanan lain yang wajib dicoba yaitu adalah Kepak Madu Mael ya. Jadi Kepak Madu Mael ini berupa sayap ayam bakar yang terinspirasi dari kartun asal Malaysia. Aduh, ternyata sayap ayam ini yang diberi bumbu rahasia lalu dibakar hingga ke bagian sayapnya. Jadi satu porsi kepak madu ini berisi 2 potong ayam dilengkapi dengan nasi Hainan. Nah, ini hanya dibanderol dengan harga sebesar 28.000 aja, kalian udah bisa dapetin itu tuh. Dan gak mau pakai nasinya? Bisa, kalian hanya bayar 12.000 aja untuk per potong ayamnya. Gimana? Murah kan? Kenyang juga. Nah, oke. Tenang, Nuka masih punya jenis-jenis kuliner lainnya yang pastinya membuat kalian semakin lapar. Selanjutnya ini ada sate gurita dan juga ada cumi bakar si endut. Kita bisa makan gendut kali ya. Jadi kalau kalian mengunjungi Pasar Lama, kayaknya kurang afdol kalau tidak mencicipi sate gurita bakar si endut. Tempat ini tidak hanya menjual sate gurita, tapi juga menjual sate cumi, udang, sampai sotong pun ada di sini. Jadi sate-sate ini nantinya akan dibakar dengan bumbu-bumbu yang semakin meresap ke dalam bagian si cumi, si sotong, sampai si udang. Nah, harga satenya ini hanya dibanderol mulai dari 20.000 aja. Gimana? Kenyang kan? Banyak lagi pilihan wisata kulinernya gitu. Aku lapar guys. Tadi ngebayangin sate cumi, terus Korean fish juga, ada es podeng pakai kacang almond juga, terus bakso bakar ya kan. Apalagi tuh tadi, banyak banget deh, pancake ya, asal kota gingseng, kalian bisa dapetin di sana murah tapi antriannya katanya bisa mencapai 2 jam guys. Ya berarti kalian harus spend waktunya lebih kalau mau mesen pancake itu ya. Jadi kalau kalian ke Tangerang, habis mengunjungi tempat-tempat wisatanya, melihat adat-adat budayanya yang masih ada di sana, jangan lupa juga kulineran di Pasar Lamanya. Jadi udah lengkap ya. Ini tadi info-info dari Kota Tangerang. Ternyata Tangerang tuh bukan hanya sembarang Tangerang, tapi banyak banget menyimpan kekayaan budaya, wisata kuliner, sampai sejarahnya pun di sana ada banyak gitu. Jadi kalau kalian yang mau liburan, yang murah meriah tapi bisa healing, bisa kenyang perut kalian, dan bisa jalan-jalan bareng keluarga kalian, nggak usah jauh-jauh keluar kota. Mungkin kalau sekarang ya kalian bisa liburan ke Tangerang aja, itu udah dapat semuanya. Gimana? Udah cukup terhibur ya dari cerita-cerita dan informasi yang sudah Nuka sampaikan untuk kalian milenial. Sayang banget tapi waktu kita udah habis. Gak terasa 30 menit aja Nuka nemenin kalian. Nah, kayaknya Nuka harus pamit undur diri, tapi jangan sedih karena Items bakal balik lagi dengan episode-episode menarik lainnya. Kalau kayak gitu Nuka Azita pamit undur diri beserta tim yang bertugas, dan jangan lupa untuk terus saksikan episode dari Items, informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye. Dadah.